mungkin nggak sih kita ngejual produk lokal kita di lokal juga, tapi dengan sesuatu yang tanda kutip lebih mahal. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya sedang bersama salah satu anggota Lumbung Bumi yang luar biasa, super duper badannya keren, super duper ilmunya juga keren, dan pengalaman juga keren. Dan ini akan kita berbagi tips buat teman-teman semua, rahasia supernya itu apa sih gitu, dan bagaimana untuk menjadi sesuper ini, dan seperti apa tips-tipsnya agar teman-teman Sobat Tani di Indonesia bisa mengikuti jejaknya, bisa mengcopy paste, dan bisa lebih baik dari guru-gurunya. Karena katanya guru yang terbaik itu adalah guru yang bisa menghasilkan muridnya. Oh bukan, muridnya bisa lebih baik dari gurunya. Ngalahin gurunya. Nah itu dia. Nah ini perkenalkan Mas, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bambang. Aktivitas saya sebenarnya bukan direct langsung on farm di pertanian, tapi saya lebih ke processing produk-produk pertanian. Jadi alhamdulillah saya hari ini sangat berbahagia sekali bertemu dengan teman-teman dari walaupun belum semua dari Sabang Merauke, tapi saya sangat bahagia karena saya melihat potensi yang beragam yang dimiliki oleh teman-teman lumbung. Jadi setiap lumbung punya potensi yang berbeda dan unik. Nah, itu merupakan kekuatan tersendiri untuk bisa membangun kemandirian pasar. Bagaimana kita mengatasi panjangnya rantai tata niaga pertanian itu, sehingga petaninya bisa mempunyai keuntungan yang besar gitu. Karena saat ini karena panjangnya tata niaga, petaninya dimiskinkan terus, petaninya dirugikan terus. Karena apa? Karena konsumen itu selalu punya batasan harga psikologis. Begitu sampai sana dia nggak mau beli lagi. Nah, walaupun barang langka sekalipun, tapi kalau udah sampai batas mending mengurangi konsumsinya. Itu begitu kita punya keragaman sini, sebaiknya kalau kita bisa ngajak bersinergi teman-teman lumbung ini, kita buat teman-teman lumbung ini mempunyai spesialisasi. Jadi one lumbung, one product. Bukan berarti harus menutup untuk lumbung lain untuk mulai produk sama, tetapi dia punya satu produk unggulan. Betul. Nah, dengan demikian nanti kita dalam bersinergi membangun pasar, sharing. Oh, di sana lumbung A punya ini, lumbung B punya ini, kita bisa bersinergi. Nah, karena sinergi itu kita bisa membangun kemandirian pasar tadi. Karena bersaling sharing. Oh, lumbung Surabaya dapat info dari lumbung Lampung, ternyata Lampung punya potensi A misalnya, ternyata industri di Surabaya membutuhkan bahan baku A, maka teman dari lumbung Surabaya bisa menghubungi lumbung lumbung Lampung, sehingga bisa direct. Nah, tata niaga bisa terputus, sehingga kalaupun toh akhirnya akan dapat profit di antara mereka, jatuhnya ke kita juga. Jadi tidak jatuh keluar. Satu, yang kedua, kita lebih bisa menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen karena tata niaga yang pendek. Itu yang betul. Nah, karena kan satu, lumbungnya juga terbatas dari lumbung ke lumbung, cuma dua. Tapi kalau kita tata niaganya misalnya di konvensional seperti sekarang, dari tingkat petani nanti ada pengumpul tingkat desa, pengumpul tingkat pengumpul tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kalau masing-masing ngambil 1.000 perak aja, sampai tingkat provinsi udah berapa ribu perak gitu. Nah, tipsnya berarti kalau buat petani untuk kayak gitu, untuk memutus mata rantai itu, berarti tiap-tiap lumbung harus memiliki tata niaga sendiri. Tata niaga kita bangun bersama. Kan bersinergi antar lumbung, karena masing-masing lumbung punya keunggulan produk tersendiri. Berarti nanti ada hub tertentu dan dia yang ngurusin itu. Jadi dia menghubungkan ini semua. Nanti itu satu. Yang kedua, yang next adalah yang perlu kita lakukan adalah kita harus nyentuh teknologi pasca panen di. Nah, misalnya di setiap hub, ini hub katakanlah kayak kita tahu misalnya
Kobis Ya. atau yang tadi Strawberry. info Magelang deh, Oh. yang Magelang tadi keluhannya Pak, kita tuh kadang-kadang kalau cabai lagi banyak itu Ya. kita sampai ya mohon maaf nggak kejual atau Ya. harganya pun kita, kalau dipetik biaya metiknya itu lebih mahal daripada Betul. harga jualnya. Nah itu harus kita pikirin. Satu, itu udah kejamaan produk pertanian yang sifatnya mudah rusak, nggak bisa tahan lama, nggak bisa tahanin. Ini harga murah, tar dulu deh jualnya, nggak bisa begitu. Oleh karena itu kita harus membuat terobosan sebuah teknologi pasca panen ini kita buat apa Ya. kira-kira. Nah setelah kita gitu kita atau dibalik, sebenarnya kalau untuk cabai para industri ini butuh model seperti apa. Begitu waktu produk melimpah itu bisa kita proses. Katakanlah misalnya, oh ternyata Indofood ternyata butuh pasta cabai loh. Tapi yang plain, yang bukan dimasak, bukan. Oke. Jadi pasta, memang dibentuk pasta. Jadi kemudian itu di frozen. Oh, Itu bisa. pasta itu diproses. Pasta itu di frozen supaya menangkan freshnya. Oh. Ada juga yang pasta, kemudian pasta itu disterilisasi. Ya. Itu setengah matang, jadi matang lah, bukan setengah matang ya. Nah itu juga industri ada membutuhkan itu. Nah itu kita sentuh ke beberapa lumbung yang punya andalan produk tertentu. Contoh tomat juga kita perlukan yang sama. Betul. Karena sifat tomat dan cabai kan sangat rentan dan mudah rusak sekali. Nah itulah tahap berikutnya setelah kita tadi saling bersinergi antar lumbung, punya hub. Nah hub ini kemudian juga bisa juga mencarikan bukan hanya hub antar lumbung, tetapi hub ini juga memberikan akses pasar. Oke. Di situ mungkin teman-teman, mohon maaf, lumbung yang di Jabodetabek kan lahannya juga sempit. Ya. Mereka mayoritas bukan petani bahkan backgroundnya. Nah mereka bisa berperan sebagai dalam tanda kutip marketing atau hub untuk menyambungkan antara industri atau market yang di luar dengan teman lumbung lain yang punya potensi itu. Nah itu bisa kita bangun bersama. Ya. Saya pikir itu. Nah, Mas, ini kan jenengan udah mencoba nih untuk ekspor mulai dari jengkol, Betul, pete dan betul. segala macamnya Oke. gitu kan. Nah, apa sih trik untuk bisa teman-teman itu masuk ke dunia ekspor gitu? Apa Oke. aja sih gitu syarat-syarat? Oke, sebenarnya tadi saya udah sharing dengan Ya. teman-teman ya. Artinya tidak perlu syarat khusus untuk kita bisa membuat ekspor secara perizinan dan sebagainya. Yang penting satu, kita punya produk. Yang kedua, kita coba mencari buyer dengan menawarkan produk yang dibutuhkan buyer. Nah, yang pertama, yang dibutuhkan bayar. Berarti Oh, iya. kita menanam sesuatu yang dibutuhkan bayar. betul, orientasi kita harus pasar. Bukan kita membuka market dengan yang kita punya sendiri gitu. Bisa kayak Bisa pete susu. bisa begitu, tetapi juga ada dua sisi yang bisa kita ambil. Ya, ada sisi yang bisa kita tempuh. Bisa kita sudah menyesuaikan produk yang kita miliki kepada pasar. Oke. Nah, bisa juga kita berorientasi pasar butuh apa, kita create. Oke. Nah, yang paling simpel itu sebenarnya justru itu yang terakhir. Pasar butuh apa? Misalnya kan gitu. Iya, iya, iya. Katakanlah sekarang sebenarnya Singapura tuh butuh cabai, tomat yang bagus, yang rendemen pestisidanya, residu pestisidanya rendah. Beberapa tomat, beberapa cabai dari Sumatera Utara, dari beberapa itu dalam tanda kutip banyak yang tidak masuk ke pasar mereka. Padahal mereka bukan banyak. Nah, itu menjadi suatu potensi. Bisa juga katakanlah sekarang kita menulis susu, kita bisa lakukan. Di sekarang strategi survei di dunia yang serba digital ini sangat enak, Mas. Jadi ada namanya suatu website yang selalu diupdate dalam 2 minggu datanya, itu namanya trade map. Trade map itu bisa memetakan produk apa yang ingin kita jual, siapa kira-kira di negara mana yang pengimpor paling besar. Nah, nanti bisa cari, pengimpor itu nanti kita pilih company juga. Di company itu akan keluar, perusahaan pengimpor negara itu tuh ini. Nah, nanti kita bisa lakukan korespondensi dengan mereka. Ya, pengenalan dulu. Setelah perkenalan mereka ada respon. Nah, biasanya dia minta, coba deh kirimin penawaran, kita baru masuk ke tahap penawaran. Yang tadi informasi mengkandili bahwa kita si A, si B, si C, misalnya kita memproduksi ini, barang kita ini. Nah, yang kedua baru kita akan dia kalau misalnya tertarik, juga deh saat penawaran kita akan buat inquiry letter atau surat penawaran harga. Baru setelah kita terjadi penawaran deal, maka biasanya mereka akan membuat PO. Dan selanjutnya gitu. Nah, ini kan tentang konsep ekspor. Nah, mungkin nggak sih kita ngejual produk lokal kita di lokal juga, tapi dengan sesuatu yang tanda kutip lebih mahal
gitu. Yang karena kita organik, karena kita Maksudnya kita non-pestisida, jual pasar lokal gitu. sangat mungkin. Hmm. Ceruk kita sangat mungkin. Hanya saja gini, kalau kita punya produk keunggulan spesifik kita tahu, ya kan, kemudian ya kelebihan produk kita tahu, selanjutnya kita nggak bisa melempar pasar secara umum. Kita harus membuat segmentasi. Kira-kira dengan produk seperti ini, saya akan jual kepada siapa? Termasuk nanti kalau sampai ke detail, oh ini sasaran target marketnya adalah misalnya pasangan muda, yang berpenghasilan sekian sampai sekian. Nah, kita bisa masuk cluster. Kemudian apakah orang yang sibuk dan sebagainya. Jadi itu beberapa segmen yang bisa kita klasifikasikan. Artinya seberapa mahal pun produk, tetapi kalau kita tahu membidik segmennya, mohon maaf saya boleh menyebutkan merek. Misalnya kopi yang dari Amerika itu, nah, 1 cup 80.000 Americano namanya. Padahal kalau kita beli Americano di toko sebelah mungkin cuma 10.000. Nah, artinya dia kan mahal. Padahal secara dia keunggulan juga dia paham. Tapi apa? Dia ngambil segmentasinya apa? Lifestyle. Orang-orang yang memang lifestyle itu menjadi gaya hidup, menjadi apa dia pilihan dia. Begitu dia pegang itu cup itu dengan gambar seperti itu, ada kebanggaan tersendiri. Nah, kita juga sama memperlakukan produk kita seperti itu. Nah, kalau kita punya produk ini, keunggulannya ini sehat, tanpa pestisida. Nah, kita harus cari harganya sekian. Nah, karakter produknya harus kita pahami. Mohon maaf, kita langsung ambil misalnya contoh mentik susu. Nah, mentik susu itu produknya 25.000. Itu sangat premium. Dengan harga 25.000 itu. Karena kategori sangat premium. Nah, sementara ada batasan juga orang-orang yang sukses atau udah berpenghasilan lebih, rata-rata dia sudah berusia 40 up. Betul. Yang mau dah ya ada 40 up. Otomatis dia membatasi mengkonsumsi nasi yang seperti itu satu. Nah, kemudian berarti kita tapi tetap mau jual seperti itu. Berarti segmennya siapa? Berarti cari pasangan muda yang penghasilannya sekian. Jadi klasternya berarti nanti ini kita bisa klasterkan. Berarti ini nggak bisa dong kita jual level kecamatan. Atau level daerah, kabupaten. Nah, ini berarti levelnya harus kota provinsi misalnya gitu. Nah, itu bagaimana kita memilih pasar. Sebenarnya mungkin saja, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya kita harus packagingnya yang menarik. Nah, nanti begitu kita udah tahu segmennya, nanti itu berpengaruh nih. Kalau segmennya ini nggak mungkin dong packagingnya begini. Kita mau jual premium harga 25.000 per kilo. Tapi maksudnya packagingnya tas kresek misalnya, kan ya nggak mungkin. Atau hanya sekedar plastikan biasa. Nah, itu harus jadi pertimbangan ya. Termasuk nanti sampai gambarnya. Orang-orang yang tipikal segmen yang kita bidik itu, wah dia karakter gambar tuh suka yang model begini, itu harus diaplikasikan gitu. Nah, yang terakhir Mas, tentang konsep ekspor yang ada sekarang, peluang besarnya itu seperti tadi Singapura dan segala macam, mungkin nggak kita garap dalam waktu dekat agar teman-teman lumbung ini apa syaratnya supaya bisa masuk pasar ini? Bisa aja. Kita jadi ada beberapa strategi setelah kita kan sekarang yayasan udah terbentuk tuh. Oke, kita nanti pakai bendera yayasan sebagai alat untuk masuk ke narasi mereka. Kita bisa lakukan misalnya tahu bahwa negara-negara nanti kita akan survei di trade map itu produk yang kita punya ini kira-kira potensi masuk kemana, katakanlah Taiwan atau Hong Kong atau Singapura. Nah, kemudian setelah itu kita ajukan audiensi selain langsung ke perusahaan, kita bisa minta bantuan ATPC atau atas perdagangan. Ini kita Indonesia punya produk seperti ini, tolong dong bantu cari pembeli di sana. Itu strategi yang bisa kita lakukan selain pameran, kemudian korespondensi. Kita juga bisa melakukan dengan ITPC. Kita manfaatin marketingnya Indonesia. ITPC atas perdagangan sebenarnya kan beliau harus berperan sebagai marketing produk-produk Indonesia. Dia juga harus berperan sebagai
dalam tanda petik mata-mata untuk Iya. perdagangan. Betul. Artinya di sana bahkan bukan hanya saat ini, dia harus punya prediksi sekian tahun ke depan. Ini katakanlah mohon maaf, Singapura ini akan butuh ini loh, karena sekarang dia di program pemerintah dia punya kebijakan seperti ini. Contohnya misalnya batu bara. Iya. Nah, Jepang itu tahun berapa saya lupa, itu sudah akan menzerokan penggunaan batu bara. Iya. Artinya bakal ada penggantinya dong. Nah, dia itu harus dimata-matain tuh. Oh, berarti tahun sekian dia akan kebutuhan bahan bakar pengganti batu bara banyak. Nah, ternyata kita misalnya bisa menghasilkan, contohnya adalah wood pellet misalnya. Iya, betul. Nah, itu bisa sebagai alternatif. Berarti itu bakal jadi importer wood pellet besar tuh misalnya. Nah itu tugasnya atasnya, dan kita bisa minta bantuan kepada mereka. Saya punya produk sini, siapa bayar di sini yang potensial untuk jual produk gitu. Saya pikir. Oke, Mas, terima kasih atas tips and triknya. Obrolan kita sore ini yang keren banget di acara Jambore Lumbung Bumi tahun 2022. Semoga 2022 ini kita bisa mengemas sebuah kemasan yang menarik dari semua produk-produk Lumbung Bumi. Karena produk Lumbung Bumi itu yang sehat dan menyehatkan, dan kemudian kita tinggal buat sebuah narasi, kita buat sebuah packaging yang menarik, dan nanti sinergitas di antara teman-teman Lumbung Bumi inilah yang penting untuk menjadikan teman-teman Lumbung Bumi ini saling keterkaitan dan saling kokoh dan mengokohkan. Terima kasih tips and triknya, sukses buat usahanya Mas, berkah selalu. Terima kasih, amin, amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman Sobat Tani Indonesia. Ini bincang-bincang sorenya, tips-tips sorenya, dan semoga nanti akan ada tips-tips lain dari konsep bertani sehat dan menyehatkan. Jangan pernah lupa kita selamatkan bumi dan sejahterakan petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.